Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Rahmawati. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang faktor dan prinsip yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Di dalam proses pengendalian mutu pendidikan, kurikulum merupakan perangkat yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menjamin kompetensi keluaran dari proses pendidikan. Kurikulum harus selalu diubah secara periodik untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pengguna dari waktu ke waktu. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum? Dalam buku Sukma Dinata yang berjudul Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama yaitu perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, yang ketiga sistem nilai. Yang pertama yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama yaitu dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua yaitu dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan. Lembaga pendidikan, tenaga kependidikan atau LPTK seperti IKIP, FKIP, STKIP. Kurikulum lembaga pendidikan, tenaga kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkan. Yang kedua yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di lingkungan masyarakat. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum mencerminkan kondisi masyarakat, penggunanya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Masyarakat umumnya itu heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan yang masing-masing mempunyai ciri khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya 1. Mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Yang ketiga yaitu berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut untuk ditiru. Yang keempat, menghargai nilai-nilai dari kelompok lain. Dan yang kelima yaitu memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Yang ketiga yaitu sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis.
Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Hmm, Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Masyarakat umumnya itu heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan yang masing-masing mempunyai ciri khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya, 1. Mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Yang ketiga yaitu berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut untuk ditiru. Yang keempat, menghargai nilai-nilai dari kelompok lain. Dan yang kelima yaitu memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Perkenalkan, nama saya Saidah Al-Alawiyah, NIM 1913-14355. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum ada dua. Yang pertama, prinsip umum. Yang kedua, prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum. Prinsip umum adalah prinsip yang biasanya digunakan dalam pengembangan kurikulum di mana dan harus diperhatikan sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum. Nah, prinsip kurikulum itu sendiri terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip efektivitas. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Yang keenam, prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Yang ketujuh, prinsip sinkronisasi. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntunan kehidupan. Maksudnya, pendidikan dikatakan relevan jika hasil dari pendidikan dapat berguna dan berfungsi dalam kehidupan. Dalam kehidupan yaitu di lingkungan hidup, lingkungan sekolah, lingkungan masa yang akan datang, dunia kerja, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, prinsip efektivitas, yaitu kurikulum selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dan harus jelas, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, prinsip efisiensi, yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai dan usaha dalam kegiatan pendidikan, baik efisiensi waktu, tenaga, peralatan, sarana, dan prasarana, dan lainnya, sehingga tercapainya efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, prinsip kontinuitas, yaitu saling berhubungan antara beberapa tingkat pendidikan, jenis pendidikan, dan bidang studi. Nah, dalam menyiapkan bahan pelajaran yang diperlukan harus sesuai dengan tingkatan pendidikan, bidang studi, dan jenis pendidikan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara tingkat pendidikan yang satu dengan lainnya. Yang kelima, prinsip fleksibilitas, yaitu luwes dan tidak kaku. Maksudnya, peserta didik dapat memilih program pendidikan sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Dan seorang pendidik dapat mengembangkan program-program dalam pengajaran yang masih berpedoman dengan kurikulum yang umum.
Yang keenam, prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi, yaitu tujuan pendidikan harus mencakup semua aspek perilaku peserta didik, baik dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketujuh, prinsip sinkronisasi, yaitu kurikulum harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler harus seimbang, serasi, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip khusus adalah prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu. Nah, prinsip khusus itu sendiri terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama, prinsip tujuan kurikulum. Prinsip tujuan kurikulum yaitu prinsip tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang kedua, prinsip isi kurikulum. Nah, isi kurikulum harus mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya agar peserta didik memiliki mental, moral, budi pekerti, tinggi keyakinan agamanya, cerdas, terampil, dan memiliki fisik yang sehat dan kuat. Yang ketiga, prinsip didaktik metodik, yaitu semua pengetahuan dan kegiatan yang diajarkan harus fungsional dan praktis. Pengetahuan dan kegiatan harus dilaksanakan dengan taraf pemahaman dan perkembangan siswa. Kemudian penyajian bahan pelajaran harus berbentuk jalinan teori dan praktek. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Nah, prinsip ini menunjukkan kesesuaian media dan sumber belajar dengan standar kompetensi dasar, materi pelajaran, karakteristik media pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kemampuan guru, praktis, dan ekonomis. Yang terakhir, prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi yaitu prinsip yang meliputi prinsip mendidik, prinsip keseluruhan, prinsip kontinuitas, dan prinsip objektivitas, prinsip kooperatif, prinsip praktis, dan prinsip akuntabilitas. Manfaat yang bisa diambil dari prinsip umum dan prinsip khusus pengembangan kurikulum tersebut adalah kita bisa menggunakan secara bersamaan karena akan saling melengkapi antara satu prinsip dengan prinsip antara prinsip umum dan prinsip khusus. Karena akan semakin memperjelas dan mengarahkan kerja para pengembang kurikulum dan kesempurnaan kurikulum yang semakin baik. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.